Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda dan ayahanda kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Sehat walafiat, penuh Alhamdulillah. berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Banyak kita rezekinya. Mudah-mudahan kita semua juga lancar dan Amin, mengalir deras urusannya rezekinya Pak Kiai. beres, Amin ya. ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, saya selalu mengingatkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan, langsung kita bacakan. Pak Kiai, mohon penjelasannya. Apa hakikat dari sujud sahwi? Kapan kita wajib sujud sahwi dan kapan tidak? Lalu bagaimana caranya dan apa saja bacaannya? Tafadhol. Komplit. Ya, komplit semuanya. Jadi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sujud sahwi terdiri dari dua suku kata. Sujud artinya sujud kita udah paham. Sahwi itu sahwun, lalai. lalai. Jadi karena ada kelalaian, ada cacat, ada ketidaksempurnaan, maka menggantinya dengan sujud. Maka sujudnya itu disebut dengan sujud sahwi, artinya sujud lantaran lalai. Gitu ya. Apa yang menjadi sebab? Pertama, meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad. Sunnah abad, sunnah yang menyatu dengan body dari sholat itu. Seperti kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abad. Kalau dia terlupa, kemudian sudah turun Allahu Akbar, nggak boleh naik. Udah aja terusin aja. Nanti setelah membaca tasyahud, innaka hamidum majid, kemudian dia sujud. Allahu Akbar. Allah liman hamid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacanya apa? Di dalam hadis tidak ada bacaan secara khusus. Jadi redaksi khusus nggak ada? Nggak ada, sehingga bacanya ulama mengatakan sama dengan bacaan-bacaan sujud. Fa'azimu fis sujudi was-sujud waruku ya. Maka agungkan, besarkan Allah ketika ruku dan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada redaksi yang dibuatkan oleh ulama. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur. Apakah boleh? Boleh. Yang penting kalimat subhana itu maknanya mensucikan Allah. Itu satu. Itu pertama, meninggalkan sunnah abad. Yang kedua, ketika sunnah abad juga umpamanya rakaat kedua pada 4 rakaat atau 3 rakaat. Kan tasyahud awal tuh. Iya, tasyahud awal, betul. Kita Allahu Akbar. Nah, ukurannya apabila Allah belum sampai pertengahan, kita boleh turun. Oh, oke. Tapi kalau udah Allahu Akbar udah berdiri. Kalau sudah menengah ke atas, kalau turun malah batal. Oh, paham. Maka dia langsung diri. Nah, nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi, oke. Dua. Yang ketiga, ketika dia terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang 1 rakaat dah. Maka dia langsung Allahu Akbar. Tambah berdiri ya, tambah 1 lagi. Oke. Nanti dia sujud sahwi. Atau jumlah rakaatnya benar. Tadi kayaknya belum baca Fatihah. Maka dia nambah 1 rakaat. Oke, siap. 1 rakaat dia baca Fatihah, maka nanti ujungnya dia baca sujud sahwi. Oke. Berarti kalau galau nih misalnya Pak Kiai ya, udah 4 atau masih 3 ya. Nah, di antara kegalauan itu kita disyariatkan memilih yang terkecil. Yang terkecil. Ya udah tambah lagi 1. Tambah aja. Tapi di ujungnya pakai sujud sahwi. Sujud sahwi, oke. Nah, kalau yang meninggalkan bukan sunnah abad seperti Allahu Akbar, sami Allah liman hamidat di luar takbiratul ihram, dia nggak sujud sahwi. Oke. Karena itu dianggapnya
sunnah hayat. Waktu habis sujud, di antara sujud Rabbik firli wal hidayah lupa. Oh, oke. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi lupa. Oh, lupa, Itu tidak sunnah masuk. hayat, sudah nggak memerlukan sujud sahwi. Oke, artinya kalau masuk pada rukun atau tadi sunnah-sunnah yang abad Abad. tadi itu harus diganti Iya. ya. Oke, mudah-mudahan paham ya Pak ya. Saya juga kadang-kadang kan biasanya suka gitu ya pikiran kemana-mana. Udah 3, udah 4 atau masih 3 ya? Iya, Udah, tambah. gara-gara DP baru terima DP doang. Baru terima DP aja. Iya, jadi lebih baik kita menambahkan 1. Iya. Oke. Tapi sebenarnya itu juga dialami, itu sejarahnya juga dialami Rasulullah SAW sendiri ya Pak Kiai? Ya, Rasul pernah kelupaan. Oh, pernah kelupaan. Ya, Itulah jadi ya hikmahnya. sholat ya belum selesai, kemudian Rasul sudah salah. Maka sahabat salam semua. Karena kan bisa jadi memang dirubah, ada wahyu turun baru kan, dimansuhkan. Tapi mereka tanya, hal nasita ya Rasulullah, apakah kau lupa? Tidak, aku tidak lupa. Kita baru 2 rakaat katanya. Ditanya Nabi, benar-benar, maka Rasul langsung Allahu Akbar menyambungnya. Oke. Nah, berarti misalnya kalau kita lagi tadi Pak Kiai dalam kondisi sholat berjamaah, ada yang ngingetin kayaknya tadi baru 3 deh. Berarti oh iya ya. Langsung berarti nambah atau Batal gimana? kalau Oh, kita, batal. karena kita sudah ngomong. Oh, oke. Pada kasus Nabi itu kan contoh model. Iya. Apa benar gitu? Iya Oh, benar iya, lah. iya. Jadi Boleh. kalau kita ulang kalau dia bilang, umpamanya kita kasih syarat ya, langsung aja Allahu Akbar nggak apa-apa. Jangan ngobrol dulu ya. Jangan ngobrol. Tadi ya 3 watt. Apalagi Karena tambah sudah ngopi. dinyatakan kalau kurang maka hendaknya ditambahkan. Oke. Jangan Selama belum ngobrol. di fasil bil kalam ya. Jangan ngobrol apalagi tambah ngopi ya, nggak Ya. boleh bagi batal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Kiai. Ini dari Pak Budi Santoso di Yogyakarta. Kita bacakan dulu. Apabila sebuah dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah masih tercatat di buku catatan amal kita di akhirat? Dan apakah masih akan diperlihatkan pada yaumul hisab? Jawabannya tidak. Jawaban tidak. Kalau sudah diampuni berarti sudah di tip X. Ya sudah, bahkan bukan cuma di tip X. Di dalam hadis dikatakan manistaghfarallaha haqqa. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah sebenar-benarnya, ansallahul hafazata. Allah bikin lupa malaikat yang mencatat. Masya Allah. Oke. Wal jawariha. Anggota tubuhnya nih yang dulu menyaksikan yang jalan dibikin lupa. Wal makanan alladzi ya'malu bi. Tempat kita melakukan kesalahannya pun dibikin lupa. Tuh, Masya Allah. Maha pengampunnya Allah Ya. tuh ya begitu ya. Jadi mudah saja bagi Allah tiba-tiba hapus semuanya tanpa bekas. Iya, sehingga malaikat bilang ini mukanya dulu kayaknya melakukan kesalahan nih. Kata Allah mana catatannya dicari, nggak ada gitu. Tapi emang mukanya emang dia nih. Oke. Nah, oke. Berarti apabila sebuah dosa sudah diampuni berarti ya udah clear ya. Ya. Clear. Jadi kita tuh harusnya punya rasa optimis sebenarnya ya. Makanya kita tuh kalau ngelakuin dosa tuh sebenarnya nggak usah ini ya Pak Kiai ya. Maksudnya nggak usah pesimis gitu. Karena ketika maksudnya kan kadang aduh nanti gimana ya dosa yang kemarin tuh Masya Allah banget. Kalau Allah nggak ampuni bagaimana ya nanti masih akan. Sebenarnya kalau kita tulus tobat sama Allah juga pasti akan ngampuni. Insya Allah diampuni walaupun berapa dan sejumlah apapun. Oke, jadi kita harus berprasangka baik terus sama Allah, Masya Allah. Masya Allah. Pak Kiai kita harus jeda dulu, masih ada banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan harus kita jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh kita spill dulu pertanyaannya Pak Kiai ya. Untuk dijawab di segmen berikutnya, Pak Kiai. Apabila memperoleh ilmu agama tidak bertemu langsung dengan guru atau duduk di majelis ilmu, melainkan melalui YouTube, buku atau TV, apakah sanadnya juga akan sampai ke Rasulullah? Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.